Halo, selamat sore. Berjumpa lagi bersama saya Jim Lomen Siombing di podcast Visi 98. Sore hari ini saya kembali mampir ke Kopi Samuan di Kayu Putih. Memesan kopi pahit bersama singkong goreng. Wah, enak banget ya. Jadi teman-teman bisa cek di Google, ketik Kopi Samuan di Pulau Nangka aja. Ini sedikit promosi boleh kan? Oh ya, sore hari ini ada beberapa poin yang ingin Visi 98 sampaikan. Pertama, itu tentang menjelang 100 hari Kabinet Bapak Prabowo dan Gibran. Di dalam perjalanan menjelang 100 hari ini, Visi 98 memberikan sedikit catatan ya. Catatan tentang beberapa kinerja menteri yang diberikan kepercayaan oleh Presiden. Tentu yang kontroversial, seperti Menteri Koperasi yang dulu dipercaya menjadi Menteri Infokom yang sekarang diganti Menteri Komdigi ya nggak salah. Nah, yang kontroversialnya apa ya, soal judul. Judi online ini sampai sejauh ini belum jelas nih siapa yang harus menjadi tertuduh utama. Ya, nggak mungkin lah yang cuma cere-cere itu gitu kan. Karena kan kalau lihat perkembangan dari kasus judi online ini kan ya, kepolisian menurut saya yang ditangkap itu bandar-bandar kecil. Ya bagus sih, tapi yang ditunggu masyarakat itu adalah siapa backing utamanya. Yang nggak menutup kemungkinan kan setelah menteri dia dahulu itu dipanggil di Bareskrim, ya apakah sekedar itu saja, ya semoga tidak. Jangan pula itu dijadikan alasan bahwa sudah dipanggil tapi prosesnya menunggu waktu sampai hilang tak terendus, artinya di peti SK. Nah, saya berharap lah untuk kasus judi online ini keinginan masyarakat dapat segera tercapai, siapa pelaku utamanya, siapa otaknya, dan siapa saja yang diuntungkan. Karena yang dirugikan ya masyarakat banyak, semua orang tahu lah. Banyak sekali rumah tangga berantakan, banyak sekali orang-orang yang terlibat judi itu akhirnya bunuh diri, bahkan menyasar kepada polisi, anggota TNI dan seterusnya. Dan Pak Presiden sudah cukup keras mengatakan usut tuntas. Nah, kita tunggu apakah menjelang 100 hari ini orang-orang yang terlibat di judi online itu dapat diungkapkan dan diselesaikan di meja hukum dan mendapatkan hukuman yang luar biasa. Itu judi online. Lalu yang kedua itu adalah persoalan tentang hukuman para koruptor yang ringan sekali, dikarenakan Bapak Hakim mengatakan sangat sopan santun di pengadilan, dan seterusnya, terus korupsinya triliunan, tapi hukumannya 6,5 tahun. Teman-teman pasti tahu lah itu kasus apa. Yang paling miris, kenapa ini saya angkat? Karena kan ketika setelah proses pemilu, Pilpres selesai, waktu itu kalau nggak salah belum ada pelantikan ya, sehingga saya belum. Itu para hakim itu melakukan demonstrasi, ya, udah kayak mahasiswa kan, minta kenaikan gaji karena katanya gajinya itu nggak cukup untuk hidup di zaman sekarang, bahkan gajinya lebih kecil daripada jajan seorang anak artis. Nanti seperti itu dibuatlah seolah-olah mereka harus dapat perhatian, sampai kemudian mereka diterima di gedung DPR, disambut oleh wakil ketua DPR terpilih. Waduh, terjadilah sinetron sang pemimpin DPR menelpon presiden terpilih, dan kemudian terjadilah percakapan bahwa Pak Presiden akan memperhatikan hidup mereka. It's okay, no problem, bagus lah. Cuma catatannya apa? Yang saya mau katakan, ya kok bisa ya wakil ketua DPR itu kan
nelpon presiden terpilih itu kan buat saya nggak tepat. Nggak tepatnya kenapa? Ya seharusnya kan ya nelpon presiden yang masih menjabat lah. Kalau Menhan waktu itu kan belum gitu loh. Kalau dilihat dari aturan tata protokoler ya sebenarnya sudah terjadi pembangkangan. Ya dilakukan oleh ketua DPR ya, aduh kok terus bilang ini menarik, tapi kenapa yang ditelepon itu Menhan yang belum menjadi presiden sepenuhnya gitu. Ya, seharusnya yang ditelepon ya presiden lah atau menteri keuangan saat itu. Tapi ya itu menarik. Menariknya kenapa? Rupanya setelah mendapatkan perhatian khusus, kejadian bagaimana hakim memutuskan keputusan yang tidak baik, tidak seimbang ya terjadi ya seperti saya katakan di awal. Ada koruptor ratusan triliun gitu ya, tiba-tiba hukumannya ampun cuma 6,5 tahun. Ya jadilah koruptor dan istrinya yang cantik itu berpelukan mesra dan tersenyum. Dan tertangkap kamera ada hakim juga tersenyum melihat kejadian itu. Yang tidak tersenyum siapa ya? Tentunya saya lah dengan komponen seluruh masyarakat Indonesia gitu yang merasa keadilan itu seperti itu. Nah, saya kira ini kerja khusus yang harus diperhatikan juga oleh pihak-pihak tertentu, Mahkamah Agung, Komisi Yudisial dan Kejaksaan. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga ini adalah teman-teman pasti tahu lah ada kasus ijazah palsu gitu. Ada tiba-tiba menteri ya kan ngambil gelar di suatu kampus bonafit di Republik ini gitu kan, kampus kuning, ya, tiba-tiba gelarnya dipertanyakan dan dicabut. Itu kan itu apa ya? IPAL ya, ijazah palsu ya. Kalau UPA kan uang palsu. Itu gimana tuh kasusnya? Itu kan masuk ranah hukum seharusnya. Nah, terus ada juga staf presiden yang ngurusin anak muda, gitu ya. Dapat gelar honoris causa dari kampus bodong di luar negeri. Aduh, ini gimana sih? Artinya kalau ijazah palsu ini kok masih ada zaman sekarang. Kalau zaman dulu kan ya si Mulyono gugat. Nah, sekarang kok masih ada. Artinya ya masalah ini jangan dianggap masalah sepele. Kenapa saya angkat ini? Karena belakangan hari ini kan Menteri Pendidikan yang ngurus perguruan tinggi itu kan di demo karyawannya. Kenapa? Ada apa itu? Apakah juga ada persoalan terkait hal-hal yang seperti itu? Kalau tidak ada ya tetap dong ijazah palsu harus diselidiki. Kalaupun ada ya berarti Menteri Pendidikan yang di demo karyawannya itu ya harus dievaluasi gitu loh. Jangan sampai ini mencoreng dunia pendidikan kita. Gitu. Di mana Pak Presiden itu membuat gebrakan luar biasa, memberi makan gizi gratis agar manusia Indonesia, kader-kader bangsa Indonesia itu memiliki intelektual yang cukup dari asupan gizi yang pas, yang mumpuni. Nah, terus kalau ini sudah dimulai dari dasar, kok di ujungnya ada Menteri Pendidikan di demo. Aduh, ini harus dievaluasi ya kalau bisa ya. Nah, kemudian perkembangan selanjutnya ini yang membuat saya secara pribadi malu gitu. Kenapa ini mantan presiden kok masih mau jadi presidenan gitu kan? Sudahlah, kalau sudah selesai, udah purna tugas, santai di rumah, buktikan janjinya, ya, istirahat di Solo, di kampungnya, gitu kan. Ini kok masih membuat negara ini kisruh gitu kan? Jadi ini yang buat saya kok nggak elegan ini orang. Padahal katanya dicintai banyak orang, tapi kok perilakunya nggak seperti orang yang dicintai. Kalau urusannya dengan partai itu kan sudah semua orang udah tahu dari awal. Ini kan cuma letupan aja. Terus kebetulan juga partai tersebut lagi coret marit, lagi mikir mereka gimana menyelamatkan partainya, di mana sekjennya lagi pusing kan gitu. Sebenarnya kepusingan ini harus dinikmati dong supaya tidak terjerat masalah ini terus menerus gitu loh. Nah, artinya di poin yang berikut ini adalah kisruh politik di Republik ini tidak dihiasi oleh banyak partai, tapi dihiasi oleh satu partai yang di dalamnya saling menanduk. Terus saling menanduk lalu ya mungkin minta pertolongan dengan Bapak Presiden dengan gaya akan dimasakin nasi goreng dan seterusnya.
Tuh, udahlah rakyat Indonesia udah tahu dan itu nggak dibutuhkan buat republik ini. Tapi kalau sekjennya nggak tidak bisa diselesaikan, ya yang dipertanyakan KPK. Ya kan? Lu nggak nangkep KPK-nya ini kalau nggak nangkep Hasto dikatakan masih dikontrol oleh Mulyono, kalau ditangkap dipelintir menjadi kasus politik. Tapi saya yakin KPK sekarang tidak seperti KPK yang lalu yang membiarkan kasus ini berlarut-larut sampai ketua KPK-nya pun menjadi pesakitan. Nah, itu satu sisi tuh. Lalu sisi yang menarik lagi adalah soal laut. Tiba-tiba laut pantai utara dipagarin. Terus begitu dicari siapa yang magarin, gak jelas siapa. Lalu dicarilah orang-orang yang bodoh dan tolol yang mau bertanggung jawab atas pemasangan pemagaran itu. Dan diciptakanlah kelompok masyarakat yang mendukung pemagaran itu. Sebenarnya kan gampang aja melihat siapa sih yang punya ini. Yang punya ini yang punya akses kepada kekuasaan yang bikin PSN PIK itulah, PIK 1, PIK 2 gitu kan ya. Ya, kalau enggak ya nggak mungkin gitu kan. Masa itu tiba-tiba muncul dari dasar laut terus segala macam, enggak lah. Nah, terus karena waktu itu masih presiden yang lama ya, nggak ada yang berani gugat. Karena semua diancam gugat, gue pecat lo, kira begitu. Nah sekarang kan presidennya beda. Ya keras pasti ya, memang nggak suka gitu, karena mengganggu kehidupan nelayan itu kan juga mengganggu kedaulatan pangan di bidang gizi yang didapat dari laut gitu kan. Nah sedangkan presiden sekarang sangat memperhatikan soal gizi. Ya kalau itu mengganggu ya eksekusi aja. Tapi yang menarik ketika dieksekusi oleh aparat angkatan laut, ada menteri yang minta ditahan. KKP. KKP ini kan menteri yang lalu, ada apa? Nah, kalau diusut atau dilakukan audit forensik terhadap kasus ini, ya pasti ada lah yang terlibat di setingkat menteri gitu. Masa cuma kepala desa, camat, lurah, gak lah, pasti ada. Jangan. Saya sih nggak berharap ya, tapi kalau benar terjadi kita nggak kaget. Kan menteri KKP sekarang kan kepanjangan yang lalu. Mungkin berkasnya udah masuk, makanya seperti itu. Tapi saya berharap kejadian pemagaran ini juga cepat selesai supaya tingkat kepercayaan masyarakat juga semakin tinggi. Nah, di sisi lain, ini sih memang tidak terlalu rumit, tapi menyebalkan dengarnya. Kenapa gini? Kenapa? Karena rupanya masih ada beberapa menteri yang memang dari dulu selama 10 tahun itu cukup mendapatkan kenikmatan untuk menjaga presiden yang lalu, gitu. Si Mulyono lah. Gitu. Nah sekarang mendapat kepercayaan daripada presiden. Tapi kepercayaan itu sepertinya kalau menurut saya nggak sepenuhnya. Kenapa? Ya contoh lah kayak kemarin itu ada menteri yang ditugaskan bangun rumah rakyat, ngomongnya ngaco, akhirnya dibully kan, akhirnya mendapatkan cacian dari politisi-politisi. Kenapa sih harus kayak begitu? Menteri itu juga saya kira nggak setia lah dengan program Pak Presiden sekarang, karena di kepalanya itu setia dengan presiden yang lalu. Semua orang juga tahu lah, dia ada hard siapa gitu. Artinya kalau memang membuat pernyataan kepada umum yang penuh dengan kedustaan, kebohongan, ya sebaiknya mundur aja jadi menteri daripada tunggu dipecat. Apalagi konsentrasi presiden kali ini untuk membangun perumahan yang layak untuk rakyat yang belum mampu itu cukup serius gitu kan. Ya, ini kok malah memberikan informasi yang ngaco, itu kan membuat performance program itu jadi jelek. Lalu soal apalagi ya menteri yang konyol, ada lagi menteri HAM gitu kan, itu juga tiba-tiba ngomong di awal sudah bikin heboh. Kemarin juga
dia dikata sambut entah di pidato mana bilang nggak punya itu tapi punya istri 3. Yang kayak begini ya, itu kan sama saja kamu melecehkan hak asasi manusia. Di sisi perempuan mau mengatakan apa sih kalimat itu harus dilontarkan gitu. Kalau memang nggak ada yang istimewa, nggak usah ngomong, fokus aja bikin program supaya program hak asasi manusia itu ya benar-benar dibutuhkan gitu kan. Nggak salah presiden membuat itu gitu. Tapi kalau seperti ini ya, kalau dibekukan kenapa enggak, karena enggak kompeten. Nah, seperti itu. Lalu ada beberapa menteri, tapi saya lupa juga karena terlalu banyak yang kontroversial, banyak yang nggak nyambung dari posisinya gitu. Tapi yang terpenting ini adalah menurut saya dalam rangka 100 tahun ke depan, saya berharap Pak Presiden melakukan proses evaluasi. Kalau memang ada beberapa menteri yang tidak confirm, ya silakan untuk dipensiunkan dini daripada kedepannya membuat kontroversial gitu. Ya kalau dari catatan Visi 98, ya ke depan apabila ada pengurangan anggota kabinet yang sangat gemuk gitu ya alangkah baiknya juga itu dilakukan supaya tidak terlalu memunculkan kehebohan, keramaian yang menjadi sorotan netizen. Seperti ya adalah mobil dia kan nggak cuma utusan presiden untuk anak muda, tapi kok ulahnya seperti itu gitu. Aduh, ada ya, sepertinya ke depan netizen akan turut menyoroti termasuk Visi 98. Tapi sampai sejauh ini sesuai dengan survei yang dikeluarkan oleh salah satu media, bahwa kepuasan masyarakat Jakarta cukup bagus gitu ya. Makanya saya bilang supaya ini semakin bagus itu agar juga dilakukan proses evaluasi terhadap anggota kabinet yang memang tidak confirm terhadap pekerjaannya, supaya kepercayaan publik kepada pemerintah kali ini betul-betul tinggi dan tidak perlu melakukan survei yang dilakukan seperti pada zaman dulu. Dulu kan banyak banget tuh survei, ada yang survei. Nah, itu akhirnya hanya untuk menggiring opini tanpa melihat ada program kerja yang dapat dirasakan masyarakat. Nah, itu yang ingin disampaikan oleh Visi 98 agar cita-cita kita menjadi sebuah negara yang merdeka itu bisa kita rasakan cepat atau lambat. Begini dulu dari saya, Jim Lomen Syobing bersama Visi 98. Selamat sore.